Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Jumat pagi hari ini tanggal 18 Agustus 2023. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah menghentar perjalanan kita bangsa Indonesia. Kemarin sudah kita melaksanakan ada perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-78 tahun. Tuhan sudah pelihara hidup kita dan saat ini sudah tanggal 18 Agustus 2023. Tuhan sudah hentar, Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah pelihara, membuktikan bahwa Yesus itu hidup. Yesus itu luar biasa. Yesus kasihnya jangan dipermainkan. Mari kita belajar menghormati, mencintai Tuhan. Jangan sampai tunggu Tuhan itu marah. Sebab Tuhan itu marah, Tuhan itu baik, sangat baik. Tapi juga Tuhan bisa marah, saudara. Karena tertulis di dalam Roma pasal 11 ayat 22, saya mau baca. Roma 11 ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Itu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya. Yaitu jika kamu tetap di dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu akan dipotong juga. Amin. Saya bukan nakut-nakuti, ini firman Tuhan. Tapi bagus firman Tuhan mengajar kita supaya kita takut sama Tuhan. Supaya kita belajar hormat sama Tuhan. Jangan berani sama Tuhan. Orang berani-berani sombong, lihat itu bukti nyata banyak, saudara. Itu kapal Titanic yang sombong. Dia berani, Tuhan pun tidak bisa tenggelamkan kapal itu. Tidak lama lagi tenggelam, saudara. Banyak cerita-cerita di dalam sejarah. Mereka-mereka yang berani sama Tuhan, ya, lolos, hancur, mati semua, saudara. Binasa. Tapi bagi kita, mari kita menghormati Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Karena tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena itu, aku akan membalas di dalam kemurkaanku. Ini kita lanjut Yeskiel pasal 8, saudara. Karena kemarin waktu, ya, berapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, kita masih baca Yeskiel pasal 7. Sekarang kita lanjutkan firman Tuhan Yeskiel pasal 8. Supaya perjanjian lama bisa selesai sampai kitab Nabi Maliaki. Setelah itu kita lanjutkan lagi perjanjian baru. Kalau malam baca perjanjian baru, pagi hari perjanjian lama. Terus kita ulangi firman Tuhan. Seperti nafas. Demikian kita hubungan dengan Tuhan. Harus berulang-ulang. Kita mencintai Yesus. Supaya kita lolos dari kemurkaan Tuhan. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Jangan sampai kita menyakiti hati Tuhan. Tapi mari kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Tuhan Yesus selalu ampunin. Karena Tuhan itu begitu baik. Tuhan begitu baik. Dia sangat cinta kita semua. Asal kita mau kembali sama Tuhan. Asal kita mau minta ampun, sadar dan bertobat. Tuhan Yesus akan mengampuni segala dosa kita. Tuhan selalu ampuni. Haleluya. Dia lupakan yang sudah. Amin. Haleluya. Dia takkan ingat salahmu. Amin. Haleluya. Oh Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin. Haleluya. Tuhan selalu ampuni. Akui kita banyak salah. Berdoa kepada Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan, aku akui segala dosa, kesalahanku, kejahatanku. Ampuni ya Tuhan. Aku mau kembali kepada Engkau, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin. Haleluya. Tertulis dalam firman Tuhan dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oh haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin.
haleluya. Tuhan selalu ampuni. Jangan keraskan hati. Jangan kita jadi pendusta seperti ayat ke-10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Mari kita rendah hati, selalu minta ampun sama Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin, haleluya. Dia lupakan yang sudah. Amin, haleluya. Dia takkan ingat salahmu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu. Amin, haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna. Kita cintai Tuhan Yesus, kita hormati Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, Engkau sungguh sangat baik, sempurna. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku dan hatiku, pikiranku. Sebentar aku membaca firman-Mu Bapa. Firman-Mu ku taruh dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Engkau. Bapakku Yesus yang sangat ku cintai, oh Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin, Tuhan Yesus selalu ampuni. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya Bapa, hanya bagi Engkau Bapa yang sangat baik. Uria siki alama karamat uria saka. Aku cinta Engkau Bapa, karena cinta-Mu, kasih-Mu sempurna. Sungguh sempurna, sempurna, sempurna Engkau. Dan belajar aku menghormati karena Engkau, mencintai Engkau dan taat kepada firman-Mu Bapa. Berfirman pagi ini Bapa, aku siap ditegur, dibentuk hidupku sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba menat-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat hari Jumat pagi di tanggal 18 Agustus 2023. Bersyukur kepada Tuhan, karena kita akui kita tidak terlepas dari dosa. Karena kita masih hidup di dalam daging, di dalam dunia ini. Tapi juga harus kita kendalikan diri kita. Maka pentingnya kita harus paralel, simetris antara kedagingan paralel dengan rohani firman Tuhan. Supaya seperti mobil, perlu ada rem, saudara. Ada waktunya kita jalan, ada waktu rem. Kau jalan terus masuk ke jurang, saudara.
Sama dengan kita. Kalau kita mau menabrak, setir mau menabrak, sama dengan mau berbuat dosa. Direm itu. Jangan berbuat dosa. Tapi hiduplah di dalam firman Tuhan. Karena janji Tuhan tadi, jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil. Dia yang mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Amin. Tapi ada firman Tuhan juga katakan, kita tidak boleh mempermainkan Tuhan. Kalau kita tahu tentang kebenaran, kita tidak boleh berbuat seenaknya dosa. Sebab saya mau baca Ibrani 10 ayat 26. Sebab kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengertian tentang kebenaran, maka tidak ada korban untuk menghapus dosa itu. Ini arti dosa disengaja, saudara. Kita sudah tentang kebenaran, kita tahu sudah tentang firman Tuhan. Berbuat dosa itu sama aja mempermainkan Tuhan. Kalau mempermainkan Tuhan, Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu akan dituainya. Takut sama Tuhan. Seperti tadi, Roma 11:22. Perhatikan kemurahan dan kekerasannya. Bagi kamu yang sudah bertobat, jatuh, ya, mari kita mau baca firman Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, supaya kita sadar dan takut sama Tuhan. Supaya kita tidak ada mempermainkan Tuhan, tapi ada di dalam kemurahan Tuhan. Sebab ini, Roma 11:22. Sebab perhatikan kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Itu kekerasan atas orang yang telah jatuh. Atas orang yang telah jatuh terus-terusan. Dosa-dosa terus, tidak mau bertobat, saudara. Ya, seperti contoh siapa tidak mau bertobat, saudara. Yudas Iskariot, sayang dia. Beda dengan Petrus. Kalau Petrus dia nangis terus dia bertobat. Kalau Yudas akhirnya dia malah bunuh diri. Coba kalau dia bertobat, jangan bunuh diri dong. Minta ampun sama Tuhan. Ampun seperti Petrus. Pasti diampuni sama Tuhan. Tapi karena dia jatuh terus main-main dengan dosa. Hancur, saudara. Ya, seperti Salomo juga. Ya, Salomo punya istri sampai 1000. Sampai akhir hidupnya tidak baik, saudara. Ya, karena dia sendiri yang main-main dosa, menyembah patung, berhala, ini benci sama Tuhan. Takut. Tapi atas kamu kemurahannya, itu jika kamu tetap di dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu akan dipotong. Ngeri, saudara. Oleh itu mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca, saat ini kita baca Yesaya pasal 8 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Pada tahun ke-6, bulan yang ke-6, pada tanggal 5 bulan itu, waktu aku duduk di rumahku berhadapan dengan para tua Yehuda, kekuasaan Tuhan Allah meliputi aku di sana. Dan aku menerima penglihatan, sungguh ada kelihatan yang menyerupai seorang laki-laki, dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah kelihatan seperti api, dan dari pinggangnya ke atas kelihatan seperti cahaya, seperti cuaca mengkilap. Dia mengeluarkan sesuatu yang berbentuk tangan, dan dipegangnya jambul kepadaku. Lalu roh itu mengangkat aku ke antara langit dan bumi, dan membawa aku ke dalam penglihatan ilahi ke Yerusalem, dekat pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke utara, di mana terdapat berhala kecemburuan yang menimbulkan cemburu itu. Lihat, di sana tampak kemuliaan Allah Israel, seperti penglihatan yang kulihat di lembah itu. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, lihatlah ke utara. Aku melihat ke utara, sungguh di sebelah utara gerbang mesbah, dekat jalan masuk, terdapat berhala cemburuan tadi. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Itu perbuatan-perbuatan kekejian yang besar-besar yang dilakukan oleh kaum Israel di sini, sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi. Coba ini, saudara, perhatikan. Tuhan memperlihatkan kepada Yeskiel kejahatan manusia Israel, kekejian di hadapan Tuhan. Bahkan disebut perbuatan mereka kekejian yang besar-besar yang dilakukan oleh kaum Israel di sini, sehingga Tuhan harus menjauhkan diri. Tuhan bisa marah, saudara. Ya, oleh karena manusia itu, seperti tadi firman Tuhan katakan, jangan mempermainkan Tuhan. Orang Israel sudah tahu tentang kebenaran. Mereka sudah turun hukum Taurat. 10 hukum Taurat sudah dikasih tahu. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan menyembah berhala, patung-patung tidak boleh. Tapi mereka sengaja berbuat dosa. Maka firman Tuhan katakan tadi dalam Ibrani 10:26. Kalau orang sudah mengerti tentang kebenaran, berbuat dosa, wah gawat, berarti sama aja mempermainkan Tuhan. Takut kepada Tuhan. Mari berikutnya saya membaca ayat ke-7. Dan di bawahnya aku ke pintu pelataran, aku melihat sungguh ada sebuah lubang di dalam temboknya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perbesarlah lubang ini tembok itu. Sesudah aku memperbesar lubang itu, lihat ada sebuah pintu.
firman-Nya kepadaku, masuklah dan lihatlah perbuatan-perbuatan kekejian jahat yang mereka lakukan lagi. Coba nih, bangsa Israel mempermainkan Tuhan. Seperti tadi, perhatikan kemurahan dan kekerasan Allah. Kalau sudah jatuh, ayo bertobat. Jangan sampai jatuh, berbuat dosa. Kekerasan yang murka. Siapa yang lawan sudah kelawan Tuhan? Tidak bisa sudah. Kalau sudah Tuhan marah, selesai sudah. Maka kita takut sama Tuhan. Firman-Nya kepadaku, masuklah dan lihat perbuatan kekejian yang jahat yang mereka lakukan di sini. Ayat 10. Lalu ku masuk dan melihat sungguh segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikan, dan segala berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya itu, membuat Tuhan marah. Saya pada waktu ke Korea, saudara ya, waktu terjadi Halloween itu, daerah Itaewon, saudara, saya masuk di situ sampai saya berdoa pada waktu kan terjadi pukulan Tuhan, banyak yang mati kan, ratusan orang mati. Halloween itu kan iblis, gambar-gambar iblis. Ternyata saudara, saya masuk di situ, gangnya kecil, jalannya sempit. Ternyata di dalamnya, wow, banyak gambar-gambar iblis, saudara. Mereka menyembah kepada seperti itu, patung, pantasan Tuhan marah. Ini sama. Peristiwa keadaan dunia saat ini sama seperti waktu bangsa Israel. Jangan nyalakan Tuhan kalau suatu hari kelak, saudara, akan terjadi murka Tuhan. Marah saudara Tuhan. Maka takut kita kepada Tuhan. Ayat 11 saya mau baca sampai terakhir. Dan di depannya berdiri 70 orang tua tokoh Israel dengan yasanya Bani Safan di tengah-tengah mereka, dan masing-masing memegang bokor ukupannya di tangannya. Dan kauman dari asap ukupan itu naik ke atas. Firman-Nya kepadaku, kau lihatkah ayat manusia apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan, masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka, sebab mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Coba saja, mereka bilang Tuhan tidak melihat kita, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Ngawur sendiri Israel ini. Padahal di Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat. Tuhan ada di mana, omnipresent. Maka kita bersyukur sama Tuhan kalau kita belajar Alkitab, rutin baca Alkitab, supaya kita paham ada batas-batas yang harus kita lakukan, ada batas-batas yang tidak boleh kita kerjakan. Kalau batas firman Tuhan, mari kita ikuti firman Tuhan, jangan keluar dari firman Tuhan. Ayat 13 ditambahkannya lagi, engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian lebih besar lagi yang mereka lakukan. Lalu dibawanya aku dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang sebelah utara. Sungguh di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi dewa, tamu nyembah dewa, saudara. Wah, gawat ini bangsa Israel. Pantesan marah Tuhan. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Engkau masih akan melihat perbuatan kekejian yang lebih besar lagi daripada ini. Kemudian bawanya aku ke pelataran rumah Tuhan, sungguh dekat jalan masuk ke bait Tuhan, di antara balai bait suci dan mezbah ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari sebelah timur. Coba ini anak-anak Tuhan di dalam rumah Tuhan menyembah matahari, bukan menyembah Tuhan, saudara, menyembah matahari. Bayangkan, bukan Tuhan marah saya Tuhan. Ini kita mungkin bersyukur bisa baca firman Allah sehingga kita lihat kalau contohnya begini, jangan pernah melakukan dosa, tapi mari kita bertobat semua. Lalu firman ayat 17 kepadaku, kau lihatkah itu hai anak manusia, perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini, bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan, dengan itu terus menyakiti hati. Coba nih, menyakiti hati Tuhan. Sungguh mereka berkala kontak senonoh di hadapan Tuhan. Oh, ampun Tuhan, marah benar Tuhan, engkau tidak salah, sempurna engkau. Memang bangsa jahat di hadapan Tuhan. Ayat 18 yang terakhir, oleh karena itu aku akan membalas di dalam kemurkaanku. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru kepadaku dengan suara yang nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca, Yesaya pasal 8 ayat 1 sampai 18, sangat memberkati kita semua dan membawa kita makin hari mau cinta Tuhan. Membuatlah hati Tuhan senang, berbuatlah yang menyenangkan hati Tuhan, supaya kita menjadi perkenanan Tuhan. Hidup ini adalah milik Tuhan, mati adalah keuntunganku, karena hidupku bagi Kristus. Biar hari-hari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Kalau di antara kita ada salah, minta ampun sama Tuhan. Ampun Tuhan, aku mau bertobat, aku mau kembali kepada Yesus. Tuhan selalu ampuni, amin, haleluya, dan lupakan yang sudah, amin, haleluya. Di
Dia takkan ingat salahmu, amin, dan salahku. Oh Tuhan Yesus, sungguh sangat baik kasih-Mu, sempurna kasih-Mu Tuhan. Tuhan Yesus selalu ampuni, amin, haleluya, dan lupakan yang sudah, amin, haleluya. Dia takkan ingat salahmu dan salahku, haleluya. Oh Tuhan Yesus selalu ampuni, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Kita mau kembali kepada Tuhan, ikuti firman Tuhan, dan kita senantiasa berbuat menyenangkan hati Tuhan Yesus, menjadi perkenanan Tuhan, amin. Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita, Immanuel. Puji Tuhan, amin, haleluya.